Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Tabalong? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Bersama saya Argi Virgiati di program Dialog episode kali ini, kita akan mengangkat tema potensi dan kemudahan berinvestasi di Tabalong. Narasumber kita yang kali ini hadir yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong. Apa kabar Bapak Suryanadi? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Minal aizin wal faizin dulu Pak, masih dalam suasana Lebaran kita ya Pak ya. Mudik Pak? Alhamdulillah berada di Tabalong. Jaga kandang berarti ya Pak ya di Tabalong ya. Tabalong asli. Wah luar biasa sekali. Bapak ini berbicara tentang investasi. Wah ini kalau sudah bertemu dengan Bapak ini para investor lupa mulai merapat seperti ya Pak ya. Baik Bapak, bagaimana sih peranan pentingnya adanya investasi bagi daerah, khususnya untuk Kabupaten Tabalong nih Pak? Ya. Jadi kalau kita berbicara masalah investasi ini memang hal yang sangat urgent bagi daerah, bahkan secara nasional investasi ini sangat diperlukan. Negara ataupun daerah ini berlomba-lomba untuk menarik investasi, menarik investor datang karena manfaatnya sangat banyak, efeknya sangat banyak. Dan Tabalong juga berharap demikian. Berharap bahwa ada investor yang terus tiap tahun masuk ke Tabalong. Manfaat yang bisa diharapkan, yang ini memang diharapkan adalah diantaranya adalah akan menciptakan pekerjaan baru atau lowongan kerja. Makanya kita harapkan investasi yang masuk itu adalah investasi yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Seperti itu. Walaupun mungkin efek playernya akan ada di mana-mana. Seperti itu. Jadi harapan kita investasi yang masuk ke Tabalong itu adalah investasi yang benar-benar bisa menyerap tenaga kerja semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin ya Bapak ya. Secara Kabupaten Tabalong ini dinilai sebagai kabupaten yang berpotensi sekali. Sangat berpotensi. Bapak. Sangat berpotensi. Dan disebut-sebut sebagai penyangga IKN. Iya, betul Mbak. Nah Bapak, tentunya untuk investasi ada dampak positif dan juga negatif nih Bapak. Kita yang negatifnya dulu deh Pak. Memang setiap aktivitas sosial masyarakat, aktivitas sehari-hari pasti ada dampaknya apalagi perusahaan masuk. Ada beberapa dampak negatif yang barangkali bisa kita amati, seperti misalnya perubahan perilaku, adanya budaya baru, kemudian aspek lingkungan. Ini kan hal-hal yang mengancam. Tetapi suka tidak suka kita harus menerima risiko itu. Tetapi pemerintah barangkali sudah bisa mengantisipasi. Kita bisa mengantisipasi ketika ada budaya baru, perilaku baru yang masuk, maka ada kebijakan-kebijakan baru ataupun ada hal-hal yang bisa mengkantor, meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya investasi itu. Investasi ya Bapak ya. Baik, untuk positifnya sendiri nih Bapak, tentunya kan ini mendatangkan manfaat yang luar biasa sekali kepada Kabupaten Tabalong ya Pak ya. Iya betul. Di samping akan menyerap tenaga kerja, maka adanya investasi ini juga akan menimbulkan efek-efek lain. Akan banyak bisnis-bisnis baru yang bermunculan mengikuti investasi itu tersendiri. Bagi gambaran barangkali kita bisa melihat Tabalong ini kan memang bisnisnya bis tambang, banyak karyawan tambang. Nah efeknya adalah akan muncul bisnis-bisnis UMKM kecil, laundry, rumah makan, kafe, ini berhamburan, bertebaran di mana-mana. Dan data yang ada pada kita, nah ini korelasinya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dari tahun 2022, jumlah kawan-kawan yang berbisnis di bidang hiburan, di bidang kuliner, yang tadi kami sebutkan kafe, rumah makan itu naik signifikan. Dari tahun 2022 datanya pada kita, itu jumlahnya 176, naik menjadi 503. Wow. Ini hampir lebih berapa persen itu? 300% ya Pak ya, 3 kali lipat ya? Sama dengan hotel juga efeknya kan. Karena begitu banyak pekerja, banyak karyawan, maka akan memerlukan banyak tempat hiburan misalnya. Jadi kita melihat dari data yang kita miliki, ada perubahan yang sangat signifikan, ada geliat ekonomi di Tabalong yang sangat, dan itu terlihatnya tadi di lapangan. Kita bisa melihat angkringan, kafe-kafe di mana-mana ada. Betul sekali Bapak. Ya, ini sangat berasa sekali ya Bapak ya? Ya betul, sangat berasa sekali. Makanya kami yakin ini adalah efek daripada potensi itu tadi.
Keberadaan Tabalong yang tadi yang dekat dengan IKN, berada di persimpangan 3 provinsi. Nah ini kan potensi yang harusnya dimanfaatkan oleh warga Tabalong. Berarti dari pemerintah sendiri memiliki kesiapan yang luar biasa Bapak Ya, untuk menghadapi berbagai macam investor Bapak. Apakah ada kualifikasi tertentu Bapak untuk para investor yang akan berhadir di Kabupaten Tabalong nih Pak? Ya, secara aturan tidak ada hal-hal yang membatasi orang untuk berinvestasi. Siapapun boleh masuk. Siapapun boleh masuk ke Tabalong dengan catatan barangkali ada aturan-aturan sudah dipenuhi. Nah itu harapan kita. Jadi kita mengharapkan orang yang berinvestasi Tabalong ini tadi diharapkan bisa menyerap tenaga kerja, kemudian bisa membuka aspek positif lainnya yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat Tabalong itu sendiri. Baik, terima kasih Bapak. Bapak bisa dijelaskan oleh Bapak potensi dan peluang investasi apa saja nih yang bisa menarik perhatian para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Tabalong nih Pak? Kalau kita berbicara masalah peluang ataupun potensi yang di Tabalong ini kan kita bisa melihat bahwa strategisnya Tabalong nih berada dengan IKN, kemudian berada di persimpangan 3 provinsi, kemudian potensi sumber daya alamnya, pertambangan, kemudian sektor perkebunan, pertanian ini sangat menjanjikan bagi orang untuk mengembangkan usahanya. Nah kita memprediksi kita kan dekat dengan IKN, Tabalong dekat dengan IKN. Sementara ini kan proses IKN jalan terus nih. Kita bisa membayangkan 5 tahun ke depan dengan jumlah penduduk IKN yang beribu-ribu itu, maka akan membutuhkan kebutuhan sandang, pangan, kemudian hiburan, rekreasi. Sementara kita berada di dekat dengan posisi IKN. Maka suka tidak suka ini adalah potensi yang harus disiapkan. Sarana pengembangan pariwisata ini sudah mulai sekarang disiapkan dan ini kita upayakan ada investor yang mau masuk di bidang kepariwisataan. Kemudian di bidang perkebunan, bidang peternakan, kebutuhan daging mereka akan sangat memerlukan banyak. Sementara kami yakin tetangga kita di Grogol, Penajam Pasir Utara dan di Kaltim itu barangkali akan kewalahan. Maka kita mesti siap untuk menyambut efek daripada IKN itu sendiri. Nah ini tantangan. Nah oleh karena itu barangkali ini harus disikapi, harus diambil juga oleh kawan-kawan yang bergerak di bidang UMKM. Orang Tabalong asli, orang Tabalong harus bisa mempersiapkan mulai sekarang menyambut peluang IKN yang untuk ada. peluang IKN nih Bapak. Ya, betul. Karena diprediksi ini kayaknya juga nggak nyampe 5 tahun ya Pak, 3 tahunan juga katanya luar biasa tidak terasa ya Pak. 3 tahun 5 tahun ke depan ibarat kita nanam pohon, kita hasil nanam pohon, maka 5 tahun ke depan buahnya akan ada dan itu dimanfaatkan oleh IKN. Betul sekali. Nah, jadi ada satu hal yang menarik Bu, kami kemarin jalan-jalan ke utara, itu ada warga kita yang apakah faktor kebetulan otodidak dia menanam buah lengkeng. Dulu kan bayangan kita kan lengkeng itu tidak mungkin tumbuh di Tabalong. Sekarang ada yang tumbuh dan berbuah menghasilkan dan di sana dan hasilnya tidak kalah dengan buah lengkeng yang diimpor dari Jawa. Wah, luar biasa sekali. Dan kami sudah merasakan, kami menikmati karena kami kebetulan dikasih lah contoh. Kita pikir ini adalah salah satu potensi yang bisa dikembangkan oleh warga Tabalong untuk kebutuhan buah-buahan IKN. Iya, betul. Karena hari ini ditanam, 5 tahun ke depan sudah panen sudah ya panen. Pak ya? Nah, jadi kalau Mbak punya tanah, tanam aja lengkeng. Wah, luar biasa. Amin. Iya, betul. Dulu Bapak. Yang pasti kebutuhan itu akan semakin kebutuhan untuk buah-buahan, sayur mayur, sebagainya itu sudah pasti akan sangat banyak. Jangan sampai kita keliwatannya aja, keliwatan orang ngirim ke IKN, kita keliwatannya aja, Tabalong keliwatan. Harus berperan ya Bapak harus berperan, dan ini peran kita memotivasi masyarakat. Karena pemerintah daerah tidak akan bisa langsung intervensi, kita hanya bersifat memfasilitasi, memotivasi warga agar bisa menyambut peluang ini. Lebih baik kita warga kita sendiri yang pemilik modal, warga Tabalong yang punya modal besar, silakan berinvestasi, silakan mengembangkan usahanya. Bapak, itu tandanya semakin siap Kabupaten Tabalong untuk menghadapi IKN ya Pak ya.
Ini luar biasa Pak, untuk pengadaan tadi kebun lengkeng tersebut juga rupanya nanti akan menjadi salah satu potensi dari Iya, Kabupaten betul, Tabalong juga ya Pak ya? Walaupun belum ada penelitian, tapi faktanya kan bisa tumbuh, bisa hidup di Tabalong. Dan kita bisa membuktikan di lapangan mana lokasinya. Tapi di daerah utara Bu, Tabalong di selatan selalu belum pernah mendengar karena kebetulan aja. Artinya tanah di Tabalong cocok sebenarnya. Iya. Cocok. Berarti semakin Kita dengar, banyak. kita dengar informasi dari warga yang punya itu, mereka tidak memerlukan tanaman perawatan khusus. Begitu tanam, pupuk, selesai. Luar biasa sekali. Berarti menambah lagi ya Pak ya? Ya, coba bayangkan seandainya tiap rumah punya satu nanam. Betul Bapak. Berapa, walaupun itu mungkin musiman kan, tapi lumayan itu. Betul Nah, sekali. dulu kan kita itu membayangkan petik sendiri lengkeng. Dulu kan kita beli aja di Iya, dan harganya juga lumayan mahal. Harganya ya, lumayan Pak, mahal kan. Betul sekali. Baik Bapak, kita akan kembali lagi berbincang-bincang, tapi setelah iklan berikut ini tetap di Dialog, jangan kemana-mana pemirsa. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih dalam program Dialog. Kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Pak Surya Nadini. Bapak, tadi sudah dijelaskan sama Bapak bahwa dari tahun ke tahun Kabupaten Tabalong ini mengalami peningkatan ya Bapak ya, yang luar biasa. Bisa dijelaskan bagaimana perkembangan investasi di Tabalong? Dari informasi yang kami dapatkan bahwa Tabalong mencatatkan realisasi investasi tertinggi se-Kalimantan Selatan di tahun 2023 lalu nih Pak. Ya, baik. Tapi sebelumnya kami ingin koreksi. Yang tertinggi itu adalah investasi bidang PMDM. PMDM. Jadi PMDM kita memang tertinggi sekalsel untuk PMDM. Jadi perkembangan investasi kita memang dari tahun ke tahun cukup menggembirakan. Nah, sebagai gambaran tahun 2019 itu investasinya 1,8 triliun. Kemudian tahun 2022 3,2,5, 2021 3,5 ya. 2022 itu ada turun 3,2, itu zaman Covid mungkin. Covid ya. Covid. Kemudian di tahun 2023 itu 2,3. Memang ada penurunan, tetapi penurunan ini adalah terkait dengan sebenarnya ada lagi perusahaan yang sebenarnya sudah mau melaporkan tapi agak terlambat lapor. Sehingga tercatat hanya 3,2. Padahal mungkin kalau hitungan kawan-kawan di bidang data itu adalah di atas 3T. Nah, mungkin terbawa ke tahun 2024 sistem pelaporannya, karena investasi itu kan direkap dari LKPM, laporan perusahaan-perusahaan yang berada di Tabalong. Nah, PMDM kita adalah tertinggi penanaman modal dalam negeri. Nah, ini yang memang daripada PMA. Ini adalah investasi yang diharapkan bisa menyerap tenaga kerja seperti itu. Jadi alhamdulillah tingkat investasi kita di PMDM ini masih penyumbang tertinggi di Kalsel. Luar biasa sekali Bapak. Lalu apa saja Pak upaya dari Pemkab Tabalong dalam menarik investor yang berinvestasi di Kabupaten Tabalong ini Pak? Ada beberapa upaya kita untuk menarik atau strategi untuk menarik investasi. Yang pertama, kita punya kebijakan telah menetapkan Perda tentang penyelenggaraan penanaman modal. Nah, di dalam Perda tersebut itu ada kebijakan memudahkan investor yang mau masuk, memberikan insentif. Nah, jadi sehingga investor itu akan ada perlakuan khusus ketika masuk ke Tabalong. Yang kedua, kita juga ikut melakukan kegiatan promosi dalam bentuk pameran, ikut event-event yang diselenggarakan oleh provinsi maupun di KPM. Diharapkan dengan promosi langsung, nah para pengusaha ataupun orang berminat berinvestasi bisa langsung melihat secara fisik potensi unggulan yang ada di Tabalong. Insya Allah bulan Mei, bulan depan berarti Bapak? Bulan depan tanggal 24 April ini Pemkab Tabalong ikut event promosi di Yogyakarta. Luar biasa sekali ini mempromosikan Ya, Kabupaten betul, promosi Tabalong secara keseluruhan dari potensi-potensinya pariwisata juga Bapak?
kembangkan lebih maksimal lagi. Karena efeknya 5 tahun ke depan orang-orang di IKN itu akan mencari suasana baru dari kejenuhan kerja, akan mencari tempat-tempat yang bisa membuat mereka rileks. Sementara objek wisatanya kan Tabalong tidak kalah menarik dibandingkan kawan-kawan di IKN itu sendiri atau dekat di IKN. Karena kalau misalkan di Kabupaten Tabalong ini masih banyak sekali pariwisata Ya, yang betul. alam ya Bapak ya. Alam yang bisa dikembangkan. Dan kita punya waktu 5 tahun kan? Iya, punya betul waktu. sekali Bapak. Nah, di Kabupaten Tabalong, menurut Bapak apa saja nih peluang investasi yang dinilai berpotensi ini Bapak? Walaupun memang mungkin kalau misalkan kita melihat dari secara keseluruhan, ini hampir semuanya berpotensi ya Pak ya? Hampir semuanya. Jadi kita ini bersyukur, Tabalong bersyukur karena hampir semua SDA kita itu berpotensi untuk dikembangkan. Perkebunan, peternakan, perikanan. Kenapa? Karena satu sisi sumber daya alamnya memang kita syukuri, tanahnya subur. Ya tadi buah yang pohon lengkeng yang tidak kita bayangkan bisa tumbuh. Ternyata bisa tumbuh ya Pak ya? Dan berbuah. Nah, anggur juga sebenarnya sudah ada pengembangan, tapi mungkin perlu penanganan yang perlakuan yang memang khusus. Nah, ini buktikan bahwa tanah di Tabalong ini alhamdulillah bisa menjanjikan subur. Kemudian kondisi Tabalong juga kondusif. Kita sangat bersyukur bahwa warga Tabalong ini sangat toleransinya sangat tinggi. Betul. Jadi tidak ada hal-hal yang membuat khawatir investor. Karena salah satu faktor yang menentukan orang mau berinvestasi juga adalah kondisi daerah yang kondusif. Kalau daerahnya sering kerusuhan, sering tawuran, tingkat keamanannya tidak terjamin, maka orang akan berpikir ulang. Ini juga patut kita syukuri. Jadi ini tinggal kita mau tidak memanfaatkan potensi yang sudah ada saat ini. Jadi ini adalah hal yang kita syukuri dan kita harapkan mudah-mudahan ini bisa mulai sekarang semua orang, khususnya kawan-kawan yang berada di Tabalong, orang Tabalong, semua yang berminat, ini mulai sekarang sudah bisa menyusun perencanaan strategi untuk berinvestasi. Iya betul. Betul. Kalau misalkan dilihat juga dari infrastruktur dari Kabupaten Tabalong ini luar biasa sekali ya Pak ya. Tadi. Jadi infrastrukturnya juga sudah tersedia. Kita punya sarana sarana akomodasi, hotel kita lengkap, kemudian restoran kita tersedia. Semua fasilitas yang mendukung orang berinvestasi sudah tersedia. Kita juga berkomitmen, Bu, memberikan pelayanan perizinan yang terbaik bagi investor. Kita jamin kalau Amerika berinvestasi, kita akan memberikan fasilitas yang bisa memudahkan mereka. Dimudahkan Bapak ya untuk berinvestasi. Apalagi kalau misalkan sekarang berkunjung ke Kabupaten Tabalong ini luar biasa cantik sekali ya Bapak ya Kabupaten Tabalong ya Pak. Ketika masuk ke dalam gerbang Kabupaten Tabalong ini sudah langsung melihat beberapa ornamen-ornamen yang ini udah kayak ibu kota nih Pak nih. Kita akan mengharap 2-3-5 tahun ke depan Tabalong adalah kota modern. Kota modern yang masyarakatnya cerdas, masyarakatnya sehat, sejahtera dan agamis. Iya, jadi makanya kalau misalkan dari sekarang ya Pak, masih tetap ya Pak harus agamis ya Pak ya, itu menjadi icon identity ya Pak ya. Basic masyarakat kita. Masyarakat dan Kabupaten itu adalah yang harus kita pertahankan. Dan yang paling penting juga Kabupaten Tabalong ini menerima para pendatang Bapak sangat ramah sekali ya Pak ya. Betul. Ini saling menghargai, saling menghormati dan berdampingan dengan aman dan nyaman ya Bapak ya. Luar biasa sekali, ini udah all in semuanya ada di Kabupaten Tabalong. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi berbincang-bincang tetap di Dialog, jangan kemana-mana. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia dalam program Dialog. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita kembali, masih tetap tentang perkembangan investasi di Kabupaten Tabalong, dan di segmen ketiga kita akan membahas tentang pelayanan perizinan berusaha di Tabalong. Nah, bisa dijelaskan nih Pak, bagaimana kondisi pelayanan perizinan yang dilaksanakan selama ini oleh DMPTSP Tabalong nih Pak? Baik, yang pertama kita memang salah satu tugas kita adalah memberikan pelayanan perizinan berusaha yang berada di mall pelayanan publik. Jadi alhamdulillah Tabalong kan punya mall pelayanan publik yang memberikan pelayanan publik dalam satu tempat, dan salah satunya bidang perizinan. Dan alhamdulillah perkembangan pelayanan perizinan kita dari tahun ke tahun juga meningkat
Jadi orang yang berurusan untuk mendapatkan izin dari tahun ke tahun tuh ada peningkatan. Ini menunjukkan bahwa geliat ekonomi meningkat, perekonomian meningkat, karena orang tidak mungkin mengurus izin kalau tidak ada potensi, tidak ada usaha. Nah, oleh karena itu ini adalah salah satu bukti bahwa kita memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan aman. Karena Pak di PP itu kemudahan akan didapat, kemudian keamanannya juga terjamin karena di sana ada CCTV, parkirnya lengkap, gratis parkirnya. Dan ini membuat orang nyaman untuk berurusan. Tempatnya juga nyaman sekali ya Pak ya? Di mall publik, iya betul. Luas, Dan tempat tunggunya luar biasa, ini nyaman. akan terus kita pertahankan dan kita tingkatkan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan bagi warga yang berurusan di bidang perizinan. Dan sebagai informasi, kami dapatkan data pada tahun 2022 izin berusaha yang risiko rendah. Jadi usaha risiko rendah ini yang kelontongan, enceran, itu jumlahnya 2006. Total tahun 2020. 2023. 22. Oh, 2022. 2023 itu naik menjadi 3.763 izin. Wah, luar biasa. Yang sekali. berisiko rendah. Ini usaha rendahnya yang cukup Itu dalam 1 tahun ya Pak ya? dalam 1 tahun. Aha. Yang izinnya cukup dengan NINB, nomor induk berusaha. Nah, kemudian yang rendah menengah rendah. Menengah rendah itu kayak seperti rumah makan, restoran. Itu jumlahnya juga ada kenaikan dari tahun 2022 ke 2023. Nah, datanya ada. Tahun 2022 jumlah izin yang kita terbitkan itu 124 izin. Ini yang risiko menengah rendah. Kemudian tahun 2023 naik menjadi 1.553. Wow. Ini berarti ada keningkatan baik sektor usaha risiko rendah maupun menengah rendah. Iya. Kebanyakannya Tabalong ini yang rendah dan menengah rendah. Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat, bisnis orang di Tabalong ini terus berkembang. Berkembang. Tadi kita sampaikan Makin itu. sugih berarti ya Pak ya, warga Tabalong ya, luar biasa ya. Orang makin berminat untuk berusaha, berbisnis di Tabalong. Berarti memang menghasilkan. Memang menghasilkan. Aha. Seandainya tidak menghasilkan, mereka tidak akan bergairah untuk mengurus izin seperti itu. Kalau izin sudah didapat, mungkin mereka akan bisa menambah modal lagi karena untuk pesatan untuk menambah modal kan untuk katakanlah untuk mendapatkan fasilitas skor misalnya perlu izin. Nah, ini juga sangat terlihat dari data yang ada tadi, fakta di lapangan, realitas kita lihat ini korelasinya memang sesuai. Ini signifikan sekali ya Pak ya, sekali, naiknya ya. Sekali. Ini luar biasa sekali, berarti tidak takut bersaing dong ya ya Pak makanya ya. kita harapkan kawan-kawan di Tabalong ini memang harus mempersiapkan diri. Karena negara yang kondisi sekarang ini kan memang memerlukan persaingan. Kualitas produk harus dijaga. Pelayanan juga harus ditingkatkan karena kalau kita tidak siap dengan persaingan, kita akan ketinggalan. Harus punya inovasi. Kenapa? Karena memang orang akan hidup dengan persaingan. Kalau kita tidak mampu untuk bersaing, kita akan ketinggalan. Nah, ini kita lihat warga Tabalong alhamdulillah kelihatannya sudah mulai bangkit nih. Kita harapkan tidak hanya jadi penonton. Warga Tabalong harus juga mengambil peran terhadap bisnis-bisnis yang sudah mulai kelihatan. Ini luar biasa sekali Bapak, antusias dari para masyarakat Kabupaten Tabalong sendiri ya. Iya betul. Baik, Bapak terakhir apa target dan pesan Bapak ini terkait peluang investasi yang masuk di Kabupaten Tabalong nih Pak? Baik, yang pertama kami hanya menyarankan, memberikan harapan kepada kita, khususnya warga Tabalong, agar bisa memanfaatkan potensi peluang yang tadi kita diskusikan. Banyak potensi yang bisa kita kembangkan, kita siapkan. Memang tidak mungkin instan, perlu waktu. Orang berinvestasi itu mungkin perlu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun baru kelihatan hasilnya. Karena potensi kita, posisi kita yang strategis, maka kita harapkan jangan jadi penonton. Yang kedua,
bagi kawan-kawan yang sudah bergelut di bidang bisnis usaha UMKM, kami harapkan agar melengkapi dengan perizinannya. Nah, yang usahanya resiko rendah tadi, kami yakin sudah memahami salah satu syarat legalitas usahanya adalah kepemilikan NNB. Dan ini sangat mudah, jadi bagi kawan-kawan yang kebetulan bergelut di bidang usaha rendah, itu silakan datang ke tempat kita akan bantu untuk proses penerbitan NNB-nya. Karena sepanjang sistemnya tidak ada gangguan, itu 5-10 menit terbit NNB-nya. Sudah langsung selesai? Sudah langsung terbit. Oh. Nah, kita juga punya program, Bu. Punya program agar membantu kawan-kawan yang memiliki usaha risiko rendah tadi, kita akan jemput bola. Wah. Jemput bola ke titik-titik di mana ada terkumpul para UMKM, para pelaku usaha itu tadi. Dan ini sudah jalan. Ini sangat luar biasa, diberikan kemudahan ya Bapak ya oleh pemerintah ya Pak ya. Mau datang ke IPP, kita sambut, mau kita dijemput, layani, boleh kita juga. fasilitasi. Wah. Luar biasa, luar biasa. Tidak perlu paham IT. Tidak perlu ya Pak ya? Syaratnya cuma punya WA dan punya email. Oh, cuma email itu pun aja? kalau udah punya nanti kita bikinkan. Wah, itu. Ini sampai seperhatiannya Iya, sebegitu betul. banget ya Pak ya. Jadi jangan lupa untuk para pemirsa dan yang ada di rumah juga yang memiliki usaha, Iya, betul. yang belum mendaftarkan, belum punya NNB, belum NNB bisa langsung Iya, ke betul. mau pelayanan publik. Publik. Gitu. Baik, terima kasih banyak Bapak. ya betul. Terima kasih atas waktunya telah berbagi wawasan tentang pentingnya investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Melalui diskusi ini, kita semakin memahami betapa investasi yang tepat dapat menjadi pendorong utama bagi kemajuan ekonomi negara kita, khususnya Kabupaten Tabalong. Mari kita terus mendukung dan menerapkan strategi investasi cerdas demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Saya Argi Firgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.